Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Para jamaah salat tarawih, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Miftahul Jannah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki malam ke-12 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa kita dan juga menambah dengan ibadah-ibadah lain di bulan suci dan bulan istimewa yang penuh barokah. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diterima menjadi salah satu amal ibadah dan amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan materi yang tadi sebelum maghrib. Jadi kita tadi mendiskusikan atau kita berbicara mengenai ad-dunya al-mahmudah. Jadi kategori urusan duniawi itu yang pertama ada yang disebut dengan al-mahmudah. Tadi sudah kita singgung, hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin. Yaitu yang mana dunia itu menjadi media untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Au yanju biha min fi'li syarrin. Atau menyelamatkan kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Dengan adanya kita mendapatkan rizki melalui pekerja, maka kita tercegah untuk mengambil hak milik orang lain. Berarti dunia itu menahan atau menghalangi kita dari mencuri. Berarti kan yanju biha min fi'li syarrin. Karena kalau orang tidak punya fasilitas duniawi, lapar, tidak bisa beli makanan, ini berbahaya. Kenapa? Ya karena bisa menjerumuskan seseorang itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi pokoknya cirinya urusan dunia, kalau ingin disebut, disifati dengan mahmudah, itu pokoknya ini menjadi wasilah media yang mengantarkan kita melakukan kebaikan sekaligus menyelamatkan kita dari melakukan keburukan. Tapi leono uang punya uang, ada orang punya uang banyak, dia bingung mentasarrufkan atau menggunakan uang itu lalu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Berarti ini nanti kategorinya masuk yang ketiga. Nanti akan kita kupas. Ini baru tipe yang pertama. Kita berharap dunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita dan kita yang menjalani kehidupan di dunia ini betul-betul menjadi dunia yang mahmudah. Karena kan ngeten, kalau kita lihat, luar biasa, terima kasih Mas Habib. Di dalam surah Al-Hadid, para rawuh, para hadirin dan hadirat, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu diibaratkan seperti, urutannya ini yang menarik dalam Al-Quran ini, innamal hayatud dunya, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu seperti permainan. Walahun, seperti sesuatu yang kalau tidak kita berikan nilai-nilai di dalam apa yang kita lakukan, itu lahwun. Lahwun itu sesuatu yang sia-sia. Koyok-koyok sibuk tapi sia-sia. Akhirnya di akhirat tidak ada nilainya. Lalu yang ketiga, wazinatun, perhiasan. Yang keempat, watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Yang kelima, takatsur, saling memperbanyak fil amwali wal aulad, dalam harta dan pengikut, anak-anak, anak buah. Berarti ada 5 ini. Ternyata kalau ditinjau dari aspek psikologi,
Secara psikologis manusia itu mengalami tahap ini. Anak kecil, mulai dari bayi lahir lalu mulai usia anak-anak, itu mesti namanya dunia permainan, dunia bermain. Apalagi anak laki-laki, karena anak laki-laki ini pendewasaannya lebih lama dibanding perempuan, karena perkembangan otaknya tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini permainan. Makanya sekarang muncul ada permainan-permainan edukatif, sehingga itu ada unsur pendidikannya, tapi dimasukkan dalam permainan. Kita tidak bisa kalau punya anak kecil lalu kemudian kita paksa, sinau mau coba buku ini, tidak masuk. Apalagi anak laki-laki. Dan kalau punya anak laki-laki pulang ke rumah, itu yang ditanya pertama kali tentang pelajaran, gimana tadi pelajarannya? Gak seneng ngono iku takoki ngono. Mungkin jenengan juga pengalaman dulu. Tapi kalau ditakoi, mang ya apa nekeran nih? Kalau dulu nekeran ya. Menang mau kalah. Kalau sekarang mungkin ya HP ngegame gitu mungkin. Tinggal nanti mengatur, membatasi, artinya mengatur, memanage dengan baik. Kan begitu, di-manage. Jadi inilah ibun. Lalu mulai beranjak dewasa, remaja dulu. Remaja itu seringkali di situ lahwun. Karena usia remaja, apalagi yang belum merasakan bagaimana beratnya mencari ma'isyah, mencari penghasilan, semua masih disubsidi dari orang tua, ya usia-usia SMP sampai SMA, itu kadang belum menyadari. Nyawantai. Diomongi wong tua ini salah santai. Karena pikirannya masih banyak lahwunnya. Tapi yang parah itu kalau keterusan, sudah usia lulus SMA, bahkan sudah usia 30 masih lahwun. Ini berarti tidak stabil secara psikologis. Karena urutannya harusnya sudah lewat gitu loh. Kan sudah ada kedewasaan berpikir. Hidup ini mau ngapain sih? Hidup ini untuk apa sih? Lalu mau kemana? Lu kan begitu. Tapi anak-anak usia SMP, ketika terpengaruh itu kadang-kadang gampang, mudah terpengaruh. Kalau pengaruh temannya baik, dia melok iso api. Kalau tidak baik, ini berbahaya. Nah ini yang kemudian lahwun ini. Kayak lahwun itu sesuatu yang dilakukan itu sibuk, tapi tiba-tiba hasilnya sia-sia. Tidak ada hasilnya. Nah, lalu fase berikutnya wazinatun itu berhias. Ya laki-laki, perempuan apalagi. Ini kalau sudah memasuki fase-fase usia remaja, itu menampilkan siapa saya. Kan begitu. Mbak-mbak itu ning-ning atau ya yang mudi-mudi itu, yang perempuan itu ngoco itu suwi biasanya, sampai kocone pecah. Jadi ngoco kok elek gak terima, kocone dipecah. Jaluke hasilnya sing apik mintanya. Kalau yang cowok, wah sudah mulai rambutnya di model. Kalau sekarang di Indonesia itu banyak yang demam model Korea. Tak lihat di Korea modelnya tidak ada yang Korea biasa-biasa. Arek karo dek ini model biasa ini. Yang di Indonesia itu gayanya sudah model Korea. Yang di Korea itu kayak gitu ini kan. Yang di Korea yang begini santai-santai aja. Lah iya. Jadi sudah beda. Orientasinya sudah beda. Makanya ini wazinatun. Loh iya, saya itu anak-anak sekarang di Indonesia itu kan orang jualan saja es krim Korea. Padahal gainane wong kono, cilok Korea. Aku ini ono ta cilok. Saya sampai kemarin jalan-jalan di pasar tolak lihat-lihat tuh udah ada yang jualan cilok. Di Indonesia ada yang jualan cilok Korea. Itu ada di belakang kampus UIN itu cilok Korea. Ya opo cilok Korea. Saya kesini yang nyatanya tidak ada. Padahal pas pasaran kemarinnya tidak ada yang jual cilok, tidak ada ya. Tidak ada. Nanti kalau saya kembali ke Indonesia saya sampaikan, Pak, mohon maaf Pak, ini hanya fiktif belaka. Nih, saya lanjutkan. Wazinatun. Lalu fase berikutnya lah ini, wa tafakhurum bainakum. Lah tafakhur ini mulai sudah. Tafakhur ini apa? Berbangga-bangga di antara kalian. Wah, bentuknya banyak, fasilitasnya, medianya banyak untuk berbangga-bangga itu. Bisa jadi
apa yang kita miliki. Ada orang tuh yang dia punya kelebihan dibanding yang lain dari dirinya, sehingga itu yang dia banggakan. Oh, iki lho aku, song ini. Ada yang tidak punya kelebihan diri, punyanya kelebihan berat badan seperti saya, umpama lo ya. Jadi nggak punya, sehingga kadang-kadang dia menyandarkan untuk menonjolkan dirinya, tafakhur tadi itu, dia menyandarkan pada sesuatu yang berada di luar dirinya. Skill pas-pasan, orang tua anaknya sultan umpama. Wah, akhirnya yang dibanggakan apa ya? Apa kalau di Indonesia ya? HP itu selalu ganti tipe terbaru, lalu ditunjukkan. Jadi kalau HP-nya itu mahal, itu nggak ada wadah. Kenapa? Karena harus ditaruh, ditampakkan. Tapi kalau HP-nya itu yang pas-pasan, sing elek, sing murah itu swingit nolak muni, swingitan ini. Itu mulai dibanggakan. Lah cara membanggakan itu macam-macam. Ada yang gayanya tanya dulu ke temannya, sampean ya opo ini. Dijawab, kalau saya, wah dia cerita. Ada juga orang tuh yang modelnya tidak mau diungguli. Bahkan yang paling parah, ada orang yang tidak mau diungguli termasuk soal kesusahan. Nah kan repot, dicurhati temannya, aku ingin duwe masalah. Allah gak sepira mau aku tambah iki opo. Ngono iku wonten. Tapi di sini tidak ada. Ini orang-orang yang sabar, orang yang bertakwa. Mohon maaf ini. Jadi begitu. Nah, kembali lagi ke tafakhur tadi. Setelah tafakhur itu ada fase berikutnya. Takatsur fil amwali wal aulad. Napa niku? Berbangga-bangga sekaligus dari sisi kuantitas memperbanyak urusan duniawi sifatnya harta. Atau pengikut, atau anak-anak yang dibanggakan. Tapi kadang-kadang ini menjadi lupa. Kenapa? Karena hanya sampai pada level takatsur fil amwali wal aulad. Wah, piro oleh samini. Tabungannya sudah berapa? Segini. Wah, cek aku lihat ini. Kalau kita melihat orang lain lalu untuk memotivasi, tapi niatnya untuk bagaimana kita mentasarrufkan harta kita di jalan Allah, itu bagus. Yang tidak boleh itu ketika kita terambisi untuk sombong-sombongan, itu yang masalah. Jadi beda. Jadi dalam Islam itu posisi niat itu sangat menentukan, motivasi. Ya, orang ini salah niat itu kan bisa salah alamat. Ya, kita nulis alamat, ya salah nyampeknya karena gara-gara salah niat tadi itu. Nah ini potensi semua manusia tadi itu urutannya. Nah bagaimana agar tidak begitu? Itulah keimanan dan ketakwaan harus selalu dipupuk. Sehingga ketika muncul rasa jumawa, rasa dumel, serotok lebih hebat dari yang lain, itu bisa ditekan. Kan ngoten. Makanya lanjutan dalam ayat ini, setelah Allah menyatakan wa takatsurum fil amwali wal aulad, Allah melanjutkan dengan kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia itu seperti ibaratnya itu bumi ini lalu ghaits, turun hujan. Kan kalau sudah turun hujan itu bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Tanah-tanah itu jadi subur. Sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan bagus. Ketika tumbuh dengan bagus, a'jabal kuffar, para petani itu heran dan takjub sehingga sangat senang. Wah, api yo tanduran ini. Karena hujan tadi itu. Tapi ingat, a'jabal kuffara nabatuhu. Tapi ingat, tsumma yahiju fatarahu musfarra. Tumbuhan itu tidak bakalan hijau terus, bagus terus, mesti ada masanya. Dengan di Korea ini ada 4 musim itu bisa menjadikan satu ibarat, satu ibrah. Kita ketika melihat tumbuhan ketika di musim seperti bunga sakura kemarin. Nanti itu rontok. Nanti kalau musim gugur, rontok semua. Gundul ya. Ya, nanti mulai lagi muter begitu. Ketika rontok ya sudah selesai. Sama dengan kehidupan. Kehidupan itu kalau dilihat dunia itu kalau tidak kita fungsikan sebagai dunia yang mahmudah tadi, yang bisa mengantarkan seseorang berbuat baik dan menjaga seseorang untuk tidak berbuat buruk. Itu kayak gitu. Koyok-koyok itu sewenang, tapi itu tidak lama kata dia itu. Wayai ya wis entek.
Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju musfarra. Jadi tumbuhan yang kelihatannya bagus itu lama-lama nanti akan menguning, mengering. Kalau sudah mengering, thumma yakunu hutama. Dia rontok sudah hancur sudah. Bunga sakura yang indah itu kalau sudah habis masanya, rontok ya wis ngisor disaponi, selesai. Itu ibaratnya begitu. Makanya lanjutan ayat itu yang di bawah itu. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nanti di akhirat itu ya ada pilihan. Pertama pilihannya adzabun syadid. Pilihan kedua wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada ampunan Allah dan ridho Allah. Berarti kan ada dua pilihan. Bagaimana kita ini memaknai dunia? Kalau kita salah memaknai, ya maka adzabun syadid tadi itu. Tapi kalau kita benar memaknai, menggunakan dunia sehingga dunia itu menjadi mahmudah, itulah yang akan mendapatkan maghfiratun minallah wa ridwan. Lalu ayat ini ditutup dengan ungkapan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia itu tidak lain kecuali perhiasan yang seringkali banyak orang tertipu. Koyok iya seperti koyok beneran, padahal tuh ya sementara, dan itu tapi tetap harus kita peroleh. Makanya kita maknai secara mahmudah gitu loh maksudnya. Jangan salah tangkap, jangan salah paham. Nanti waduh yang ini caranya so gak kerja aku tak wiritan tok, bukan. Tetap, tapi bagaimana fasilitas dunia yang panjenengan miliki, yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, itu betul-betul bisa mengantarkan kita melakukan hal-hal yang baik dan menyelamatkan kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Itulah dunia yang disebut dengan mahmudah. Sangat difahami ya? Jadi itu kata Imam Al-Haddad. Jadi kategori dunia yang pertama itu ad-dunya al-mahmudah. Yang kedua, ada dunia itu yang namanya al-mubahah. Yes, boleh gitu aja, tapi tidak sampai pada derajat mahmudah. Tapi juga tidak sampai jatuh pada derajat madhmumah, yang tercela, yang buruk, enggak. Apa itu? Hiyallati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa fi rukubi mahzurin. Yaitu fasilitas duniawi yang dengan fasilitas itu tidak menjadi sebab untuk meninggalkan apa yang diperintah. Jadi kalau Allah sudah perintah, ya tetap dilakoni sesuai, dan juga tidak dalam hal melakukan hal-hal yang membahayakan bagi diri, yang bermakna dosa. Ini. Jadi ya dua dunia, tapi tetap yang diperintah Allah ya tetap dilakukan. Tapi tidak bertambah kebaikannya, ya tetap sholat ya tetap. Artinya tidak ada nilai plus gitu loh. Tapi dia tidak juga melakukan kemaksiatan yang parah. Ya sesekali dunia itu ya kadang maksiat, tapi gak nemen. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana dunia. Makanya ini sifatnya mubahah. La yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin. Dia tetap sholat. Yang berbahaya itu yang ketiga. Itulah yang disebut dengan wad dunya al-madhmumah ala lisanil kitabi was sunnah. Jadi dunia yang dicela oleh Al-Quran dan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dalam hadis yang dunia itu jangan seperti itu. Jangan menjadikan dunia itu seperti itu. Apa itu yang dimaksudkan? Hiyallati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin au fi'li ma'siyatin. Yang dunia itu justru menjadikan sebab seseorang meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Sibuk ngurusi duit, akhirnya tidak sholat, tapi justru naudzubillah dugem, tidak puasa. Lalu karena duit akeh ndek kene nganggur, ya nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang kontrol, lalu dipakai hal-hal yang tidak benar. Mungkin ada di tempat lain, tapi di sini insya Allah aman. Kan begitu. Ini namanya dunia yang madhmumah. Ini dicela oleh Al-Quran, dicela oleh Allah. Tidak boleh. Jadi dunia itu tempat ujian kita.
Itulah sebabnya Rasulullah itu sudah wanti-wanti bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Jenenge ladang yang nggone tandur. Nanduri ya di sini. Nanti baru panennya ketika di akhirat. Tinggal nanti bentuk ujian satu orang dengan yang lain. Kita ini jangan sampai menduga ketika rizki kita lancar, aman, terkendali, itu adalah satu bentuk, oh berarti Allah itu pasti sudah meridhoi saya, pasti belum tentu. Kenapa? Karena kelebihan dan kekurangan itu sama-sama ujian. Itulah nanti yang akan kita bahas pada episode yang akan datang. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi semua ini masih proses ujian kita ini. Hasilnya kapan? Nanti di akhirat. Itulah hasilnya. Jadi jangan berbangga dulu, tapi bersyukurlah. Jadi kalau diuji, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman diuji dengan kelebihan yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa. Tapi beliau terselamatkan. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua tidak lain adalah sebagian dari anugerah Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru, apakah aku ini senantiasa bersyukur? Am akfur, ataukah aku ini melakukan kekufuran. Bagaimana bentuk syukur? Bagaimana bentuk kekufuran itu? Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Karena besok sudah kembali bekerja. Monggo, terima kasih. Kita cukupkan ya? Lanjut dah. Sampai jam 12. Nanti bisa dilanjut di ruang sebelah. Nggih, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Alhamdulillah. Makasih atas perhatiannya. Salam. Ya. Mas ya.